Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Benajir Buto dengan NIM 21323110026. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi dengan program studi S1 Keperawatan. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai pendidikan kesehatan, pencegahan dan penanggulangan dampak buruk bencana atau mitigasi bencana tsunami, yang dimana video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah keperawatan bencana dengan dosen pengampu Ibu Erna Sapariah, MK PhD. Maka dari itu kita mulai saja penjelasannya. Persiapan dan mitigasi bencana tsunami. Persiapan bencana tsunami adalah langkah-langkah yang dilakukan sebelum terjadinya tsunami untuk meminimalkan kerusakan dan korban jiwa. Adapun persiapan ini meliputi berbagai aspek. Yang pertama ada pembuatan sistem peringatan dini. Sistem peringatan dini yang efektif dapat memberitahu masyarakat tentang potensi tsunami setelah terjadinya gempa bumi. Dengan adanya sistem ini, masyarakat memiliki waktu untuk evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Sistem ini harus terdiri dari sensor gempa, alat pengukur tinggi gelombang laut, dan pusat informasi yang cepat menyebarkan pesan kepada masyarakat. Yang kedua yaitu ada pendidikan dan pelatihan masyarakat, yang dimana program edukasi masyarakat mengenai bahaya tsunami dan cara-cara evakuasi sangat penting. Pelatihan bagi masyarakat di daerah rawan tsunami tentang cara mengidentifikasi tanda-tanda gempa yang berpotensi menimbulkan tsunami, serta bagaimana cara evakuasi yang tepat dapat mengurangi korban. Persiapan yang ketiga ada pembangunan infrastruktur tahan bencana. Pemerintah dan pihak terkait harus merencanakan pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap bencana dan tsunami. Ini mencakup bangunan yang mampu menahan guncangan gempa, serta sistem drainase yang mencegah banjir akibat tsunami. Pembuatan zona aman tsunami yang terdiri dari bangunan yang kokoh dan dapat digunakan sebagai tempat berlindung sementara. Persiapan yang keempat yaitu ada rencana evakuasi dan jalur evakuasi, yang dimana menyusun dan memperbaharui secara berkala jalur evakuasi yang jelas dan aman untuk masyarakat yang diperlukan. Rute evakuasi ini harus mudah diakses dan dapat dicapai dalam waktu singkat. Mitigasi bencana tsunami. Mitigasi bencana tsunami adalah upaya untuk mengurangi dampak negatif dari tsunami melalui kebijakan dan tindakan yang terencana dengan baik, yaitu diantaranya 1. Penyusunan kebijakan pengurangan risiko bencana atau PRB, yang dimana pemerintah dan lembaga terkait perlu mengembangkan kebijakan yang mengintegrasikan pengurangan risiko bencana ke dalam perencanaan pembangunan, seperti penataan ruang yang memperhatikan potensi tsunami. Yang kedua, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, yang dimana mengelola wilayah pesisir dengan bijaksana untuk mengurangi kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh tsunami, seperti menjaga keberadaan terumbu karang dan hutan mangrove yang dapat menjadi pelindung alami dari gelombang tsunami. Aplikasi pendidikan kesehatan dalam pencegahan dan penanggulangan dampak buruk bencana tsunami. Pendidikan kesehatan dalam pencegahan bencana tsunami berfokus pada upaya untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan masyarakat dalam menjaga kesehatan baik sebelum, selama, dan setelah bencana. Adapun pendidikan kesehatan dalam pencegahan bencana tsunami ada 3. Yang pertama, pendidikan tentang kesehatan lingkungan, yang dimana masyarakat perlu diberikan informasi mengenai pentingnya sanitasi yang baik, seperti penggunaan air bersih dan pembuangan limbah yang benar untuk mencegah penyakit menular setelah tsunami. Yang kedua, yaitu ada pencegahan penyakit pasca bencana, yang dimana setelah bencana, kondisi lingkungan yang tercemar bisa meningkatkan risiko penyakit seperti diare, infeksi saluran pernapasan, dan penyakit kulit. Oleh karena itu, masyarakat harus diajarkan cara-cara menjaga kebersihan diri dan lingkungan, termasuk mencuci tangan dengan sabun, penggunaan alat pelindung diri, serta vaksinasi untuk mencegah penyakit yang dapat muncul. Dan yang ketiga adalah kesehatan mental. Mengingat dampak trauma psikologis yang dapat ditimbulkan oleh bencana tsunami, edukasi tentang kesehatan mental juga penting. Masyarakat perlu diajarkan cara untuk mengatasi stres pasca bencana, serta mengenali tanda-tanda gangguan mental yang memerlukan perhatian khusus. Selanjutnya yaitu ada aplikasi teknologi dalam pendidikan kesehatan. Aplikasi kesehatan berbasis teknologi bisa menjadi sarana yang efektif dalam mendistribusikan informasi,
mengenai pencegahan dan penanggulangan bencana. Aplikasi ini bisa digunakan untuk mengedukasi masyarakat mengenai langkah-langkah yang perlu diambil selama bencana serta cara menjaga kesehatan pasca bencana. Misalnya, aplikasi mobile yang memberikan informasi tentang lokasi tempat perlindungan sementara, cara mencegah infeksi, dan tempat mendapatkan bantuan medis. Pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana tsunami adalah suatu pendekatan yang mengutamakan peran aktif masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana. Pemberdayaan ini dilakukan dengan memberikan keterampilan, pengetahuan, serta akses kepada sumber daya yang diperlukan untuk meminimalkan dampak bencana. Adapun pemberdayaan masyarakat sebagai berikut. 1. Pelatihan dan pendidikan untuk masyarakat. Salah satu bentuk pemberdayaan adalah dengan memberikan pelatihan tentang kesiapsiagaan bencana, seperti bagaimana cara melakukan evakuasi yang aman, melakukan pertolongan pertama, serta menyelamatkan diri dari ancaman tsunami. Yang kedua, ada penguatan kapasitas komunitas yang dimana mengorganisir masyarakat dalam kelompok-kelompok yang bisa bertindak cepat saat terjadi bencana adalah langkah penting. Kelompok ini bisa berupa tim tanggap darurat lokal yang terlatih untuk mengidentifikasi bahaya dan mengambil langkah-langkah penyelamatan. Dan yang ketiga, ada kolaborasi dengan pemerintah dan lembaga lain yang dimana pemberdayaan juga melibatkan kerjasama antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat untuk membangun sistem mitigasi bencana yang komprehensif. Ini termasuk membentuk jaringan komunikasi yang memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan informasi bencana secara tepat. Pendidikan dan kesiapsiagaan. Pendidikan dalam konteks kesiapsiagaan bencana tsunami melibatkan berbagai elemen, mulai dari pendidikan formal di sekolah hingga pelatihan untuk masyarakat umum. Adapun di antaranya, 1. Kurikulum pendidikan bencana. Di sekolah-sekolah, pendidikan bencana dapat dimasukkan dalam kurikulum, seperti mengajarkan kepada siswa cara-cara menghadapi gempa dan tsunami, serta pentingnya saling membantu dalam situasi darurat. Dan yang ketiga, ada kesiapsiagaan pemberdayaan masyarakat. Selain pendidikan formal, penting untuk melibatkan komunitas dalam pelatihan kesiapsiagaan bencana yang dapat dilakukan oleh pihak berwenang atau organisasi kemanusiaan. Pelatihan ini termasuk pembentukan tim tanggap darurat lokal, pelatihan evakuasi, serta penanggulangan penyakit pasca bencana. Evidence Based Practice pada keperawatan bencana tsunami. Keperawatan bencana tsunami membutuhkan praktik berbasis bukti untuk memberikan perawatan yang efektif bagi korban bencana. Adapun di antaranya, yang pertama ada penanganan trauma fisik. Keperawatan pasca tsunami melibatkan penanganan luka-luka akibat puing, trauma fisik, serta pencegahan infeksi melalui pengobatan yang tepat. Berdasarkan bukti dari pengalaman sebelumnya, prosedur medis seperti triase untuk menentukan prioritas pengobatan sangat penting. Yang kedua, ada penanganan penyakit menular. Mengingat kondisi sanitasi yang buruk pasca bencana, keperawatan juga mencakup pengelolaan penyakit menular yang mungkin muncul, seperti diare, leptosiposis, dan infeksi saluran pernapasan. Berdasarkan bukti ilmiah, pemberian antibiotik, vaksinasi, serta pengaturan distribusi air bersih sangat diperlukan untuk mencegah penyebaran penyakit. Yang ketiga, ada kesehatan mental pasca bencana. Perawat juga harus dapat memberikan dukungan psikososial untuk korban yang trauma akibat bencana. Dengan menggunakan prinsip evidence-based practice, perawat dapat memberikan intervensi yang terbukti efektif dalam membantu korban mengatasi trauma psikologis. Dan yang kelima, ada pengelolaan sumber daya kesehatan. Mengingat kekurangan sumber daya medis di daerah bencana, keperawatan bencana juga melibatkan pengelolaan alur perawatan yang efisien berdasarkan bukti yang ada, termasuk dalam penentuan prioritas perawatan bagi korban yang membutuhkan perawatan medis segera. Terima kasih sudah menonton videonya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.